perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Veronica Puji Astuti, guru kelas 5 di SDN Baturejo 3, yakni rekan sejawat dari Bapak Slamet Rudianto. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada Bu Anna Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa kira-kira kenapa kok kemarin kan saya menyampaikan kepada teman-teman waktu kita duduk di depan kaitannya dengan tugas saya terkait dengan supervisi akademik. Nah, ini apa sebenarnya tujuan Bu Anna kok tiba-tiba kemarin itu Bu Anna saya Pak, saya ingin diobservasi itu kenapa ya, tujuannya apa? Ya, terima kasih Bapak. Di sini saya bersedia untuk disupervisi oleh Bapak Rudi karena saya berkeinginan untuk meningkatkan kinerja saya. Jadi saya rasa dengan adanya supervisi ini sangat menguntungkan bagi saya pribadi agar kedepannya saya bisa memperbaiki kinerja saya. Demikian Pak. Oke, gitu. Terus kira-kira ini pada mapel apa dan tujuan pembelajarannya apa yang ingin diobservasi? Iya. Untuk kegiatan observasi besok yang akan saya lakukan itu saya akan mengambil mata pelajaran IPAS, tepatnya pada bab 3 mengenai magnet, yaitu dengan tujuan pembelajaran di sini siswa dapat memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oh, jadi ada satu tujuan pembelajaran. Iya, iya Pak. Nah, ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran dan mata pelajaran yang ingin diobservasi. Mungkin Bu Anna sudah melakukan pembelajaran sebelumnya atau ya, mungkin pada mata pelajaran yang sama cuman materinya yang berbeda. Nah, dari pembelajaran sebelumnya yang Bu Anna sudah lakukan itu tentu mungkin ada kelemahan dan ada kelebihan yang Bu Anna rasakan sehingga Bu Anna ingin diobservasi. Nah, ya. coba kelemahannya apa dan kelebihannya apa yang Bu Anna rasakan? Iya. Yang jelas mungkin dengan kesiapan saya untuk diobservasi ini karena saya ingin menjadi lebih baik ke depannya itu karena saya merasa banyak kekurangan Pak. Sebenarnya pada pembelajaran sebelumnya itu saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Di situ saya mengajarkan materi itu dengan cara menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya angkat, di mana yang saya akses melalui internet maupun YouTube, kemudian saya tampilkan melalui layar proyektor. Akan tetapi dengan kegiatan pembelajaran yang hanya seperti itu, ternyata pada kegiatan ulangan harian anak-anak itu masih banyak siswa yang nilainya tidak sesuai dengan harapan saya. Karena faktanya memang pembelajaran yang saya lakukan dengan cara seperti itu kurang berpusat pada peserta didik. Oh begitu ya Bu Anna. Jadi setelah pembelajaran yang dengan lakukan ternyata masih banyak kelemahannya. Bu Anna sudah memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, terus media-media seperti YouTube itu sudah dimanfaatkan, tapi ternyata masih ada yang lemah. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Bu Anna pada posisi berapa? Saya menempatkan diri pada pembelajaran sebelumnya itu saya masih pada posisi 5. Dikarenakan satu, kemungkinan saya belum bisa memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya tidak terlalu melibatkan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, saya tidak menggunakan alat peraga. Jadi anak-anak sehingga kesulitan untuk memahami materi yang saya sampaikan. Bu Anna berarti pada posisi 5, masih 50-50 iya, lah. Jadi belum maksimal. Iya betul. Nah rencananya kalau sudah ada ini, itu Bu Anna ada kegiatan ini atau setelah observasi itu kira-kira mau di poin berapa kalau sampai 10? Setidaknya saya 8 atau 9.
dari kegiatan yang sudah Bu Ana lakukan, adakah teman atau mungkin rekan sejawat Bu Ana yang menginspirasi Bu Ana untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran? Iya. Setelah kegiatan sebelumnya saya lakukan dengan banyak siswa yang masih memiliki nilai tidak sesuai dengan harapan saya melakukan sharing dengan beberapa teman. Kira-kira untuk pembelajaran berikutnya apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu mudah memahami materi yang saya sampaikan dan nilainya lebih meningkat. Berarti Bu Ana sudah sharingnya biasanya ke kelas yang lebih tinggi atau menyeluruh atau kelas lebih rendah atau ke teman-teman semuanya atau ke yang sudah saya lakukan kemarin, saya sempat sharing dengan guru kelas 6 dan guru kelas 3. Berarti terkait semuanya jika Bu Ana sekarang di guru kelas 5 jadi guru kelas 3 di kelas rendah juga dilibatkan, kelas rendah juga dilibatkan. Nah kalau dukungan dari kepala sekolah bagaimana? Kepala sekolah sangat mendukung sekali, bahkan beliau bersedia ketika nanti alat peraga apa yang saya butuhkan, Bapak Kepala Sekolah bersedia menyiapkan fasilitas untuk pembelajaran tersebut, insya Allah akan diusahakan. Nah, sekarang dari rencana pembelajaran yang akan Bu Ana lakukan tadi untuk diobservasi, area pengembangannya yang ingin saya observasi itu yang mana? Yang bagian apa? Oke Pak. Yang jelas untuk pengembangan ke depan itu saya ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya pembelajaran berdiferensiasi itu saya ingin melakukan pembelajaran yang lain dari pembelajaran sebelumnya. Ini Bu Ana, terkait pembelajaran yang saya lakukan, terus juga Bu Ana tadi memilih yang ingin dikembangkan adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Ana, apa kira-kira yang membuat pembelajaran berdiferensiasi itu nanti bisa membuat pembelajaran yang Bu Ana lakukan itu benar-benar maksimal? Iya, begini ya Pak. Sebelumnya saya memiliki beberapa rencana untuk pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Yaitu rencana saya pertama, saya harus bisa memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang saya angkat. Jadi nantinya saya akan memilih pembelajaran problem based learning. Kemudian yang kedua, rencana kedua, saya akan melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi saya tetap akan menampilkan materi yang saya akses dari internet maupun YouTube. Kemudian saya tampilkan di layar proyektor agar bisa membantu peserta didik untuk lebih mengerti materi yang saya sampaikan. Kemudian rencana yang ketiga, saya akan menyiapkan alat peraga, di mana sebelumnya saya tidak menggunakan alat peraga. Di sini nantinya saya akan menggunakan alat peraga sehingga nanti peserta didik dapat terlibat langsung dalam percobaan terkait dengan materi tersebut. Kemudian yang keempat, dengan adanya percobaan nanti yang akan dilaksanakan peserta didik, di sini saya yakin pembelajaran itu akan lebih berpusat ke peserta didik daripada ke saya sebagai guru. Kemudian yang kelima, saya menyiapkan LKPD untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu memahami, mengerti materi yang telah saya sampaikan. Demikian Pak. Bagus Ibu Ana, ini saya jadi penasaran nih untuk memulai. Nah, kira-kira Bu Ana kan tadi ada media yang dipakai, alat peraga yang dipakai. Iya. Itu Bu Ana sediakan sendiri atau mungkin ada bantuan dari teman-teman yang lain, rekan-rekan sejawat yang lain atau bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk media alat peraga yang saya siapkan untuk besok, saya sudah konfirmasi sama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Bapak Kepala Sekolah menyiapkan alat peraga yang saya minta. Kebetulan di sekolah kita masih belum ada alat peraga magnet yang memadai Pak. Jadi kemarin saya juga sempat sudah dibelikan alat peraga magnet sehingga bisa saya bagikan ke tiap kelompok nantinya, ke tiap kelompok belajar. Kemudian dari teman-teman saya dibantu solusi dan saran kelengkapan alat percobaan tersebut, misalkan seperti paku, kemudian biji-bijian,
ranting dan lain-lain, itu saran dari teman-teman. Dan itu mungkin sudah ada di sekitar kita. Sudah ya. Jadi ini Bu Ana sudah Iya. memanfaatkan aset yang ada Yang di dimiliki sekolah kita, ya, betul. terkait manusia, modal manusia melibatkan teman-temannya, Iya. juga finansial kaitannya dengan meminta kepala sekolah untuk itu ya, untuk mengajarkan sarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Nah, sekarang apa kira-kira yang akan Bu Ana lakukan untuk lebih mengembangkan potensi dan pembelajaran yang dilakukan? Ya, terima kasih Pak Lutfi. Yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus belajar dan belajar lagi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sudah saya lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini untuk mendapatkan ide-ide, pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin dapat meningkatkan kinerja saya dalam proses belajar mengajar ke depan. Kemudian termasuk supervisi ini Pak Lutfi, saya sangat berterima kasih sekali. Makanya kemarin waktu Pak Lutfi menawarkan untuk supervisi, saya sangat bersedia karena memang supervisi ini saya berharap itu bisa merubah kekurangan-kekurangan saya untuk bisa diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Jadi saya berharap supervisi ini memang benar-benar bermanfaat bagi saya dan saya juga akan berbagi praktek mengajar yang telah saya lakukan dengan perbaikan-perbaikan yang sudah saya dapatkan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah. Sekarang dari kegiatan yang Bu Ana lakukan, kira-kira yang sudah jenengan sampaikan tadi terkait dengan dia pelajaran yang akan dilakukan, kira-kira kapan akan dilakukan? Sesuai jadwal yang sudah kita sepakati, observasi akan saya lakukan besok pada jam pertama dan jam kedua. Ini berarti ada 2 JP memang ya, pelajaran. Nah, ini saya jadi penasaran sekali nih dengan apa yang Bu Ana sudah sampaikan. Jadi kegiatan ini besok akan dilakukan. Iya, betul. Ini berarti saya besok juga akan nanti akan melihat atau menata lagi jadwal yang ada di kelas saya, karena kebetulan ini juga berbenturan dengan jam saya. Ada jam kalau besok gitu. Jadi nanti biar saya tuker sama Bu Ayu atau guru yang lain untuk tempat karena kaitannya dengan pembelajaran PBB. Baik, terima kasih Bu Ana. Sampai jumpa besok. Semoga besok pembelajaran yang dilakukan itu benar-benar sukses dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu tadi percakapan pra observasi yang saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, Bu Ana Veronica Puji Astuti, guru kelas 5 SDN Bogor 23. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Ya, Saya izin mulai observasi ya. monggo silakan. Ayo kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Vito. Kemana? Sakit. Sakit. Ya. Kita doakan bersama-sama semoga Ananda Viko bisa segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita semua melaksanakan kegiatan belajar bersama kembali. Kita doakan bersama-sama ya. Hari ini yang memimpin doa siapa? Saya. Oke, silakan Tata. Sebelum berdoa, kita lakukan kegiatan seperti biasanya. Yuk, berdiri semua. Oke.
semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita tepuk semangat dulu, oke? Biar kalian belajarnya nanti lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, Bu Guru ingin mengingatkan kembali pelajaran yang telah kita laksanakan kemarin. Kita kemarin sudah belajar mengenai bab 2 tentang materi membuat kompos. Siapa yang masih ingat apa saja bahan-bahan membuat kompos itu ya? Siapa? Apa bahannya? Daun kering, Daun kering, tanah, tanah. Ada lagi siapa? Kulit pisang. Siapa lagi? Apa? Abu. Terus ranting. Daun kering sudah ya. Iya, banyak yang paham sudah. Nah, kemarin sudah melaksanakan pembuatan kompos. Kalian sudah mengetahui bahan-bahan mengenai pembuatan pupuk kompos. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bab 3 tentang materi magnet. Sebelum kita ke materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan belajar kita, yaitu kalian dapat memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, sebelum kita ke materi, kalian lihat ini gambar apa ya anak-anak yang saya tampilkan ini kira-kira? Coba siapa yang bisa? Ayo, ini gambar apa? Gambar apa ini? kulkas, Kulkas. Pintu kulkasnya dihiasi dengan apa ya? Dihiasi dengan mainan yang ada magnetnya. Ya. Nah, siapa yang di rumah punya mainan seperti ini?
tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti, yaitu kalian dapat memanfaatkan daya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke. Sekarang kalian simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum menyimak video pembelajaran berikut ini, silahkan disiapkan buku-bukunya terlebih dahulu. Alat tulisnya disiapkan, ditaruh di meja. Setelah siap, semuanya di meja, silahkan diperhatikan di layar proyektor. Magnet. Oke, semuanya sudah siap? Sudah siap? Sekarang kalian perhatikan. Kalian simak baik-baik. Kalian pahami video pembelajaran yang akan saya tampilkan di layar proyektor ini ya. Silakan perhatikan terlebih dahulu video pembelajarannya. Pengertian magnet dan sifatnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka menghias pintu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesia atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti
Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapak kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Oke. Dua kutub. Kutub apa saja yang dimiliki magnet? Kutub utara dan selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagaimana jika dua kutub yang berbeda ini didekatkan? Apa yang berbeda? Akan saling tarik menarik. Akan saling tarik menarik. Nah, jika kedua kutub yang sama didekatkan, apa kira-kira yang terjadi? Akan saling menolak. Akan saling tolak menolak. Oke, anak-anak, di sini Bu Guru memiliki magnet. Mana tadi ya magnetnya ya? Coba diperhatikan. Nah, ini magnet ya. Ini magnet dan di sini adalah medan magnet di mana daerah yang dapat menarik benda-benda lain ya. Tapi tidak semua benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda jenis benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Besi, putih, batu, logam, kawat, dan lainnya. Oke, di sini Bu Guru punya magnet. Kemudian Bu Guru punya beberapa alat peraga lainnya. Ada magnet. Kemudian ini apa namanya, Nana? Tali. Kemudian ada apa ini ya? Paku. Terus ada lagi ini apa? Cemiti ya, cemiti. Ini ada paku. Kemudian ada jepit rambut. Kemudian ada lagi apa ya yang ada di kantong plastik ini ya? Apa ini anak? Biji-bijian ya. Ada beras, biji jagung, kemudian ada kedelai dan kacang hijau. Nah, sekarang kita coba kira-kira benda mana saja ya yang bisa menempel pada magnet ini. Kita coba. Siapa yang berani mencoba ke depan? Yo, Bian, pintar. Ambil salah satu benda, kemudian dicoba didekatkan ke magnet dan tunjukkan pada teman kamu. Nah, gimana anak? Nempel? Nempel. Nah, paku bor ini bisa tertarik oleh magnet? Bisa. Bisa tertarik dia? Bisa. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, Nabila, silakan di salah satu, boleh yang mana saja ya. Oke, coba tunjukkan ke temannya apa yang dipegang oleh Nabila.
melakukan percobaan secara mandiri, ya, melakukan percobaan sendiri, dan saya akan membimbing kalian. Namun sebelumnya akan saya bagi menjadi 4 kelompok belajar, ya. Silahkan dirubah tempat belajarnya sesuai kelompok yang kemarin sudah saya bentuk. Silahkan dipindah dulu. Sudah terbagi kelompok belajarnya? Di sini Bu Guru mempunyai beberapa magnet, ya. Nanti akan saya bagi ke setiap kelompok, dan nanti masing-masing siswa akan mendapatkan 1 magnet, dan nanti kita bersama-sama melakukan percobaan, ya. Jadi tidak usah berebut, setiap anak akan mendapatkan. Saya bagi, silahkan dibagi dengan anggota kelompoknya. Benda mana saja yang dapat tertarik oleh magnet? Kita coba bersama-sama. Semuanya sudah kebagian, ya? Sudah, ya? Oke, nggak apa-apa, sisanya taruh sini. Oke, sekarang kita coba bersama-sama. Nah, silakan setiap anak ambil benda bergantian, ya. Nah, kemudian kamu coba sendiri didekatkan dengan magnet yang kamu pegang. Oke. Dicoba bergantian, habis pegang ini didekatkan, kemudian coba lagi pegang mana didekatkan, tidak. Ambil bergantian. Nah, kamu lihat dapat tertarik oleh magnet tidak? Nah, setelah ini nyoba jepit rambut, kemudian ini nyoba rakit. Nah, jepit rambut dapat tertarik tidak oleh magnet? Oke. Ini sudah. Oke, gimana tertarik? Tertarik itu sudah apa? Ini gimana tertarik? Oke, ganti benda lainnya. Oke, ini sudah. Oke, Bintang apa yang dipegang Bintang ini? Jepit rambut, coba dicoba. Oke, gimana? Tertarik enggak? Tertarik oleh magnet, ya? Coba sekarang ganti benda yang lainnya. Bintang ambil benda yang lainnya. Gimana? Itu apa itu? Ranting. Coba dekatkan dengan magnet. Dapat tertarik enggak? Tidak. Coba. Nah, Tata, apa yang dipegang Tata itu? Nah, paku mut. Tertarik? Iya, coba. Sekarang ganti ambil bijian. Bijian ini kira-kira bisa nggak ya tertarik oleh magnet di bijian? Coba. Gimana? Enggak, ya? Tidak tertarik, ya? Oke, kelompok sini gimana? Sudah dicoba? Sudah. Chandra pegang apa itu, Chandra? Paku. Gimana setelah didekatkan sama magnet? Tertarik. Sekarang Chandra pegang apa? Dan itu Pak Chandra sudah mencoba mendekatkan paku.
yang lainnya untuk didekatkan kembali. Nah ini kelompoknya Bian, ayo duduk yang rapi. Bian ambil apa itu Yan? Baut, gimana? Dekatkan dengan magnet? Menempel, tertarik ya. Coba sekarang Bian ambil benda yang lainnya selain ini dan coba untuk didekatkan. Apa itu Bian? Ranting. Ranting bisa didekatkan? Tidak dapat tertarik oleh magnet ya. Oke, piano. Sekarang piano apa? Paku. Coba sekarang pakunya didekatkan. Gimana hasilnya? Tertarik ya, tertarik. Oke, coba yang lainnya. Oke, Rafif. Apa itu, Fif? Jepit rambut. Bisa didekatkan dengan magnet? Gimana hasilnya? Tertarik nggak? Menempel? Tertarik. Menempel. Oke. Bain. Apa ini Bain? Daud. Gimana setelah didekatkan sama magnet hasilnya bagaimana? Menempel. Sekarang dicoba dengan benda yang lainnya. Oke. Sebelum lanjut ke presentasi nanti, kita menyanyikan lagu mengenai magnet ya. Kita nyanyi bersama-sama biar lebih semangat. Yuk, menyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan, mari mengenal magnet sifat dan jenisnya. Punya dua kutub, utara dan selatan, mampu menarik benda dari lubang. Potong-potong jarum silinder, lingkaran itulah jenisnya. Lingkaran itulah jenisnya. Oke. Nah, gimana lagunya? Seru? Silakan sekarang dipresentasikan hasil tugas kelompoknya tadi. Dimulai dari kelompok 1, silakan dipresentasikan. Ayo kelompok 1 maju. Ayo kelompok 1 maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kesimpulan bahwa apa sih yang dimaksud dengan magnet tadi itu? Magnet itu apa? Bahwa magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda lain dengan syarat khusus. Kemudian magnet memiliki dua kutub utara dan selatan. Kutub yang berbeda atau dua kutub yang berbeda jika didekatkan maka akan saling tarik menarik. Dua kutub yang sama jika didekatkan akan saling menolak. Terima kasih, pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kerjasamanya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Silakan untuk kembali bukunya, kita berdoa bersama. Sebelum berdoa anak-anak, tolong diingat pesan Bu Guru, jangan lupa tetap semangat belajar dan meraih kesuksesan. Jika kita ingin meraih kesuksesan, kita harus semangat belajar. Intinya semangat, semangat dan semangat. Ingat pesan Bu Guru ya. Oke, yuk kita berdoa. Silakan. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan alat tulisnya dimasukkan lagi ke dalam tasnya dan duduk yang rapi. Kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Selamat Sugianto dalam Guru Penggerak Angkatan 8 dari SDN Bagusjaya Kabupaten Jember bersama rekan sejawat saya Ibu Ana Veronica Puji Astuti SPD guru kelas 5 dari SDN Bagusjaya Kabupaten Jember, juga Bapak pengajar praktek saya di GP Angkatan 8 Bapak Ahmad Baik Jamhuri SPD, Kepala Sekolah SDN Gunung Mas Jaya. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas Bu Ana terkait mata pelajaran IPAS, materinya tentang magnet dengan satu tujuan belajar. Nah, bagaimana ini Bu Ana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apa yang membuat baik kira-kira? Kok bilang baik? Mungkin ada yang membuat Bu Ana. Iya, saya bisa menemukan apa-apa yang bisa melengkapi kekurangan saya kemarin. Ternyata berarti masih ada yang kurang. Iya, ternyata masih ada yang kurang. Baik Bu Ana, setelah kemarin saya melakukan observasi pembelajaran kelasnya Bu Ana, itu Bu Ana tentu melakukan mengevaluasi kira-kira apa kekurangan saya, apa kelebihan saya terkait pembelajaran yang sudah Bu Ana lakukan, meskipun itu sudah saya observasi atas instruksi Bu Ana sebelumnya. Kira-kira apa hasil evaluasinya dari Bu Ana terkait pembelajaran yang Bu Ana kemarin lakukan? Terima kasih Pak Rudi. Evaluasi dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sebenarnya saya sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan ya Pak Rudi. Ada kegiatan penutup, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan itu sebenarnya saya sudah melakukan pengucapan salam, kemudian presensi terhadap kehadiran siswa, berdoa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana bisa membangkitkan kembali
jiwa nasionalisme siswa. Kemudian saya juga sudah melakukan mengingatkan kembali sedikit materi yang telah kita pelajari, kemudian memberikan informasi terkait materi yang akan saya sampaikan beserta tujuan pembelajarannya, dan saya juga sudah memberikan persepsi terhadap siswa agar lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian pada kegiatan inti itu saya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, di mana sebelumnya saya memahami materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, kemudian saya mengakses materi tersebut melalui internet dan YouTube, kemudian saya tampilkan melalui layar proyektor untuk membantu anak-anak lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Dan saya juga sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, di mana langkah awal saya yang pertama yaitu saya sudah melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat dan motivasi siswa terhadap materi tersebut. Kemudian pada kegiatan pembelajaran itu saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik untuk memahami tingkat dan keterampilan siswa dalam belajar. Dalam kegiatan ini Pak Budi, saya menyiapkan alat peraga, juga membagi siswa dalam kelompok belajar. Kemudian dalam yang terakhir dalam pembelajaran tersebut saya juga sudah melakukan asesmen formatif untuk mengetahui seberapa jauh siswa tersebut memahami materi yang saya sampaikan. Namun berdasarkan pengamatan dan hasil evaluasi Pak Rudi, ini masih ada beberapa siswa yang ternyata masih kesulitan untuk memahami materi yang saya sampaikan Pak Rudi. Terima kasih Bu Ana. Itu tadi hasil evaluasi dari kegiatan belajaran yang sudah Bu Ana lakukan. Nah sekarang mohon maaf nih, karena Bu Ana kemarin menyepakati kegiatan observasi, saya sebagai seorang observer itu juga harus menyampaikan apa-apa yang saya dapatkan dan apa yang saya temukan terkait kesepakatan kita sebelumnya tentang pengembangan apa yang ingin Bu Ana kembangkan, yang ingin Bu Ana lakukan observasi. Jadi saya ini terkait kemarin, mohon maaf ini saya menyampaikan tidak apa-apa gitu Bu Ana. Nah ini terkait model pembelajaran berdiferensiasi kemarin yang ingin Bu Ana kembangkan. Nah model pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan beberapa strateginya terkait pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, Program Based Learning, itu saya melihatnya sudah ada muncul di pembelajaran Bu Ana, yaitu guru Bu Ana sudah memberikan masalah yang autentik dan bermakna bagi siswa terkait magnet dan penggunaan magnet kemarin dicontohkan di lokasi itu ya. Terus juga siswa sudah menyelesaikan masalah yang diberitakan, yang jenengan sampaikan. Jadi ketika jenengan menyampaikan pertanyaan tentang masalah itu, siswa sudah bisa merespon itu. Terus yang kedua, penggunaan media sosial sebagai alat peraga. Ini konten dalam pembelajaran diferensiasi itu sudah bagus juga, karena guru memberikan pemahaman. Jadi jenengan itu memberikan pemahaman pada siswa mengenai magnet, model-model magnet, bentuk magnet, kegunaan magnet itu melalui YouTube. Jadi di situ nanti ada semua kemampuan siswa, kayak minat siswa, kayak belajar siswa itu sedikit tidak sudah disinggung oleh Bu Ana di situ terkait kemampuan editori ya, tidak ada visual, ada di sini muncul. Terus penggunaan alat peraga konkret. Bu Ana sudah menggunakan alat peraga konkret, jadi Bu Ana sudah mengajak siswa melalui program percobaan. Percobaan yang kemarin Bu Ana lakukan menggunakan alat peraga yang sudah Bu Ana sediakan. Meskipun menurut saya sebenarnya alat peraganya itu kurang maksimal karena jadi hanya beberapa yang namanya magnetnya masih beberapa, tapi sudah bagus. Paling tidak ada perubahan dari pembelajaran yang kemarin Bu Ana sudah ceritakan. Terus penggunaan LKPD itu Bu Ana juga sudah menggunakan lembar kerja siswa. Nah lembar kerja siswa itu dikerjakan oleh siswa, kemudian siswa mempresentasikan hasil pekerjaan yang dilakukan. Itu sudah ada muncul semua. Nah yang menjadikan catatan di saya itu
pada pembagian kelompok. Jadi seharusnya mungkin pada pembagian kelompok itu yang Bu Ana lakukan itu bukan berdasarkan gender ya. Sebenarnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri kemarin kan ada. Iya. Nah ya itu yang kemarin itu. Nah itu mungkin ada nanti perbaikan setelah Bu Ana tadi sampaikan, sepertinya sudah ada tes asesmen kognitif tadi menyampaikan itu, ada evaluasi yang dilakukan. Terus karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin kan seperti yang sampaikan ada membagi kelompok itu berdasarkan bakat minat siswa yang dengan sampaikan tadi itu. Nah itu mungkin sudah menjadi kewenangan, tapi itu menjadi catatan saya. Tapi setelah dengan Bu Ana melakukan evaluasi ternyata juga tidak masuk di sini. Jadi nanti ke depan pasti akan pengembangan lagi terkait apa pembelajaran selanjutnya. Nah, dari hasil observasi yang saya sampaikan tadi, ini Bu Ana, kira-kira bagaimana menurut Bu Ana? Jadi mungkin akan ada hal yang ingin dikembangkan lagi. Iya, Apa? yang jelas saya ingin mengembangkan pada kegiatan pembelajaran pada proses pembagian kelompok belajar. Nah, di situ ini kekurangan saya yang kemarin, jadi memang saya akui itu terjadi. Di situ saya membagi kelompok itu tidak melihat gaya belajar siswa. Jadi seharusnya dalam setiap kelompok itu ada gaya belajar siswa yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kemarin itu saya memang membaginya itu secara acak, Pak Rudi. Itu kelemahan saya. Kemudian yang kedua yang harus saya kembangkan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi produk, Pak Rudi. Di sini saya belum melaksanakan, belum nampak. Ya. Ya, baik. Ini dengan akan meningkatkan lagi belajar berdiferensiasi kaitannya dengan diferensiasi produk. Nah, itu mungkin nanti akan ada hal-hal baru lagi yang terkait pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, setelah saya mengapresiasi apa yang Ibu lakukan tadi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, terus apa yang mau dikembangkan lagi. Nah, kira-kira kemarin Bu Ana melakukan pembelajaran itu kalau poin 1 sampai 10 kemarin kan sebelum observasi itu 5 menurut saya. Kalau sekarang itu sudah naik, harapannya Bu Ana kemarin 8. Sekarang itu sampai di berapa? Saya masih dari 1 sampai 10 saya merasa masih ada di tingkat 7, Pak Rudi. Kenapa? Kok 7 itu kenapa? Menurut Bu Ana? Mungkin yang pertama sepenuhnya saya belum bisa memahami karakteristik siswa dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian yang kedua saya belum bisa menempatkan alat peraga yang sesuai dengan materi yang saya angkat. Kemudian yang ketiga yaitu saya belum bisa menampakkan pembelajaran yang berdiferensiasi produk. Nah, harapannya nanti setelah dikembangkan itu nilainya berapa? Harapan saya paling tidak ingin di tingkat 9. Ya. Nah, kan dari kemarin waktu pra observasi dengan harapannya nilainya 5, 1 sampai 10 dengan poinnya ke 5. Selanjutnya setelah observasi dengan harapannya 8 maksimal. Sekarang sudah 9. Nah, usaha apa yang akan Bu Ana lakukan untuk meningkatkan pembelajaran agar Bu Ana itu poinnya bisa 9? Iya, terima kasih Pak Rudi. Agar nilai saya nanti bisa berada di tingkat 9 itu Pak Rudi, itu yang pertama yaitu nanti yang harus saya lakukan adalah saya harus benar-benar bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jadi yang harus saya lakukan adalah pemahaman materi dulu. Kemudian memahami karakteristik siswa sehingga saya bisa melakukan proses belajar mengajar, membimbing siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang ketiga yaitu tadi Pak Rudi, saya benar-benar ingin berusaha mengembangkan di pembelajaran yang berdiferensiasi produk. Nah sekarang terkait tadi Bu Ana menyampaikan mengetahui gaya belajar siswa. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi kira-kira Bu Ana apa yang akan Bu Ana lakukan untuk mengetahui itu? Iya,
Untuk mengetahui itu Pak Rudi, mungkin jalan yang pertama saya mengajak siswa untuk mengisi data siswa. Jadi kemudian saya suruh mengisi minat belajar yang diinginkan siswa seperti apa, gitu Pak Rudi. Oh, berarti Bu Ana mau ada asesmen diagnostik awal ya. Kalau tadi kan Bu Ana sudah ada asesmen diagnostik pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran Bu Ana tadi sudah menyampaikan katanya Bu Ana awal pembelajaran. Berarti sekarang yang untuk mengetahui kemampuan yang tadi ya. Tadi untuk mengetahui kemampuan Bu Ana asesmen diagnostik. Terus sekarang berarti ke depan Bu Ana akan mengadakan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui daya belajar siswa. Jadi terkait pembentukan kelompok dalam kelas ya. Iya betul, akan mempermudah saya untuk pembagian kelompok belajar. Oh, bagus. Nah, saya sangat dari kemarin tahapan demi tahapan yang sudah kita lakukan, sebenarnya saya semakin tertarik dengan kegiatan yang Bu Ana ini lakukan dan yang sudah dikembangkan akan menjadi lebih dikembangkan lagi. Nah, kapan kira-kira Bu Ana akan mulai menerapkan itu? Saya akan menerapkan itu mulai hari ini. Nah, ya, jadi kemarin setelah kegiatan observasi saya sudah mulai merencanakan memperbaiki diri dan saya akan memperbaiki diri melengkapi kekurangan-kekurangan yang saya temukan kemarin hari ini. Wah, langsung eksekusi di mana tanpa menunggu lama. Nah, kalau semua guru bisa seperti Bu Ana ini, saya yakin wah ini pendidikan di Indonesia pasti akan maju. 2045 ini Indonesia emas akan terwujud ini. Bu Ana, kira-kira ya dari proses ini Bu Ana, tiba-tiba Bu Ana kemarin dari saya pasca observasi langsung Bu Ana saya observasi Pak. Terus kegiatan belajar yang dilakukan, pengembangan yang ingin dikembangkan. Terus sekarang lagi ada tahapan-tahapan lagi yang ingin Bu Ana lakukan. Ada enggak yang memotivasi Bu Ana untuk lebih meningkatkan pembelajaran dan memotivasi Bu Ana untuk melakukan seperti ini sekarang ini? Ya, ada Pak. Siapa ya mungkin? Ada orang keluarga atau teman kerja di sini atau mungkin buku atau mungkin di media sosial? Ya, yang jelas yang pertama memotivasi saya adalah generasi selanjutnya yang lebih bermutu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya mendapatkan motivasi dari teman-teman sesama guru selembaga, pada khususnya pada umumnya guru-guru lainnya SD yang satu KKG, satu gugus. Itu kemudian Bapak Kepala Sekolah yang memotivasi saya dan yang terakhir adalah keluarga saya. Jadi saya intinya ingin membantu mewujudkan pendidikan itu jauh lebih baik ke depannya. Bu Ana, terima kasih. Nah, sekarang ini yang mungkin ternyata pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kira-kira pendapat Bu Ana tentang kegiatan kita yang observasi yang saya lakukan seperti ini, itu menurut Bu Ana bagaimana? Sangat bermanfaat sekali Pak Rudi, karena saya sudah merasakan sekali dengan adanya observasi yang Pak Rudi laksanakan untuk saya, ini saya bisa menjadi lebih baik, sehingga saya bisa meningkatkan apa yang menjadi kekurangan saya. Jadi saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Tanpa saya beritahu. Ya, jadi saya bisa menemukan. Oh ternyata saya kelemahannya di sini, dengan cara begini saya masih kurang. Gitu. Ternyata berarti Bu Ana itu, ternyata berarti semua orang itu punya kompetensi, punya kemampuan sendiri yang terpendam mungkin di dalam dirinya yang belum bisa disampaikan. Setelah ada seperti ini, ternyata Bu Ana ada pengembangan diri yang ternyata berasal dari Bu Ana sendiri bisa bermain itu. Baik Bu Ana, terima kasih atas waktunya dan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengobservasi Bu Ana pembelajaran, juga Bu Ana telah mendorong saya untuk mensukseskan kegiatan. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Pak Rudi. Untuk selanjutnya tanggapan dari Bapak pengajar praktek, saya Bapak Ahmad Walid Januri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ana kaitan dengan apa yang sudah dilakukan
percakapan pasca observasi sudah bagus Pak Rudi. Saya salut sama Pak Rudi. Di sini sudah menerapkan kucing model Tirta gitu ya. Jadi komunikasi yang memberdayakan. Jadi bukan berdaya gitu ya. Memberdayakan. Bu Ana menemukan solusi-solusi dari apa yang permasalahannya Bu Ana itu dengan sendirinya, Iya, tanpa Pak Rudi sebutkan. Iya, Pak Bu Ana yang begini kayak gitu. Itu adalah yang dinamakan komunikasi memberdayakan kucing model Tirta. Yang perlu mungkin Pak Rudi lebih ditingkatkan lagi, mungkin Pak Rudi banyak lagi latihan kucing. Walaupun tidak ada permasalahan kayak gini, mungkin Bu Ana punya permasalahan apa di kelas atau di apa, atau bukan hanya Bu Ana saja, ada teman-teman yang lainnya. Dan lagi untuk memberikan umpan balik. Jadi umpan balik. Seandainya tadi Bu Ana bilang, Pak saya mau ini yang perlu saya lakukan adalah diferensiasi produk. Oh iya, dikonfirmasi. Oh iya Bu Ana, kalau nggak salah saya tadi mendengar Bu Ana mau mengembangkan diferensiasi produk. Kira-kira Bu Ana itu apa sih yang membuat Bu Ana itu tertarik, terus apa itu apa kiat-kiat Bu Ana, itu digali. Jadi mungkin Pak Rudi bukannya kurang ya, sudah bagus, cuma itu dikonfirmasi supaya untuk mengembangkan memancing kreativitas Bu Ana untuk melakukan itu tadi. Mungkin Pak Rudi masih belum saya dengar di sini. Terus dikonfirmasi, oh iya Bu Ana, tadi Bu Ana mau menggunakan diferensiasi produk. Kira-kira kiat-kiat Bu Ana itu bagaimana oh iya Pak, saya itu nanti akan melakukan asesmen diagnostik awal. Oh iya Bu Ana bagus sekali itu asesmen diagnostik. Kira-kira Bu Ana bagaimana caranya untuk melakukan itu gitu ya. Jadi Bu Ana itu selalu terpancing untuk menjawab sesuai dengan kemampuannya Bu Ana. Bahkan mungkin Bu Ana akan lebih dari kemampuan yang Bu Ana miliki. Jadi tanpa terasa gitu ya. Jadi dipancing sehingga Bu Ana itu betul-betul mengeksplor kemampuannya sampai di puncak kemampuannya Bu Ana. Mungkin secara umum itu percakapan tadi sudah memenuhi, sudah sesuai dengan apa yang dimaui oleh LMS. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Ana sudah mau diobservasi oleh Pak Rudi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pengajar praktek Pak Ahmad Walid Jamudi atas masukan yang diberikan kepada kami. Semoga nanti kami bisa selaku CPP kami bisa sering melakukan praktek-praktek coaching kepada teman-teman rekan-rekan sejawat kami sehingga kami lebih bisa lebih mampu lagi atau lebih berkembang lagi, mungkin tidak akan lebih mampu menggali potensi teman-teman kami terkait pembelajaran yang dilakukan. Baik, itu tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya Bu Ana Veronica Pujiastuti dan Bapak pengajar praktek saya Bapak Ahmad Walid Jamudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.